Halo semuanya, balik lagi sama gue Garis Nadif. Mungkin kalian gak bosen-bosen ya ngeliat garapan lagi di Yamaha Soto Pentol. Cuman kali ini mesin pentol lagi turun. Tapi kita bukan ngebahas mesin, melainkan ada sedikit insiden kemarin. Jok motor gue dicakarin kucing. Sudah melewati 5 bulan yang lalu, gue sama Imon ganti kulit jok di SJM. Dan sekarang gue mau ganti kulit jok yang dimana kemarin gue dikirimin sama tukang jok amatir yang berada di Bogor. Thank you banget dari tukang jok amatir sudah ngirimin gua. Dan di sini mungkin videonya nggak terlalu lama. Kebetulan juga mesin pentol lagi turun ya karena lagi mau ngeset lagi dan mekanikku juga mau ngerubah settingan di pentol. Jadi di sini gua mau ganti kulit jok Yamaha Soto Pentol. Kalian bisa lihat di sini kulit joknya sudah dicakarin kucing. Bisa lebih dekat nih. Nggak cuma di depan, nggak cuma di belakang, tapi di depan juga sama nih. Sorry kalau nggak terlalu kelihatan, mungkin kelihatannya nanti pas udah gue copot. Dan di sini mesin pentol sudah terlepas dari rangkanya, jadi di sini bloknya masih ada dan crankcase-nya masih utuh. Jadi nggak cuman mesin aja yang problem, cuman kulit jok gue juga problem, yaitu dicakarin kucing. Dan di sini gue ganti kulit joknya pakai merek yang sama, yaitu JA, cuman bukan beli di SJM, melainkan gue dikirimin sama tukang jok amatir. Dan kemungkinan gue akan masang di deket-deket rumah aja, nggak terlalu jauh, karena cuaca lagi panas banget dan gue tadi nggak sahur. Gue haus banget ternyata. Jadi makanya nanti sama Imon gue mau mencari yang terdekat aja untuk pasang kulit joknya. Dan di sini motifnya beda ya. Gue dikirimin sama tukang jok amatir yang catur dan bahannya sama seperti yang sebelumnya. Ini gue kurang apa ya tipenya, cuman mereknya sama. Kalau untuk bagian tengahnya itu yang soft dan mereknya JA. Kalau yang catur ini mereknya SB Tech bukan MB Tech. Tetapi di sini gue dikirimin logonya MB Tech, padahal bukan kulit jok MB Tech seperti itu. Jadi langsung aja kita pasang. Kalian kita tanya-tanya berapa sih pasang kulit jok di tukang jok. Let's go. Oke, sebelum gue jalan, jadi gue mau ngunjungin ke kalian untuk kondisi kulit jok gue yang dicakarin. Ini dia. Sumpah nih gue bete banget sih pas pagi gue ngeliat kulit jok gue dicakarin kucing tuh, kesel banget. Dan tidak usah panik karena gue dikirimin kulit jok lagi sama tukang jok amatir. Thank you banget. Ini sih gue suka ya. Dan sebelumnya tuh gue sebenarnya pengen kulit jok seperti ini. Sorry banget nih kalau kurang jelas ya nih. Sebelumnya gue pengen seperti ini, cuman karena gue nyari yang simple, makanya nggak ada motif dari kulit jok sebelumnya. Tetapi di sini konteksnya sama untuk desainnya, cuman beda dari bahannya aja. Bahannya berbeda ya. Ini bahan yang sama di kulit jok sebelumnya, dan di sini ada caturnya. Sedangkan yang di pentol tuh nggak ada, polosan aja. Dan gue paling suka kalau tali jahitnya itu benang jahitnya warna hitam karena nggak gampang dekil dan nggak gampang kusam. Karena jujur kalau putih itu pasti cepat banget dekil. Dan berapa sih harganya? Nanti akan gue kasih link di bio atau deskripsi. Biar kalian juga check out langsung di toko Oren langsung. Jadi di sini kondisi kulit joknya sudah sangat-sangat, aduh gue bete banget sih ngeliatnya tuh. Ini hancur banget sih dicakarin kucing. Gue nggak ngerti siapa yang nyakar kucing yang mana. Sedangkan di rumah gue tuh banyak banget kucing. Dan kondisi mesin pentol turun karena gue mau ngeset bagian sektor headnya. Di bagian klep mau gue setting lagi, pasang sim-siman, dan pair klepnya disesuaikan lagi. Dan durasi noken as juga diganti. Jadi di sini cuman gue spill aja untuk mesin pentol lagi turun, dan gue mau ngereset beberapa kelistrikan seperti CDI, mau gue ganti ke standar, dan juga spool mau gue gulung ulang seperti itu. Jadi di sini langsung aja kita copot untuk joknya biar tidak kelamaan karena jujur ini cuaca lagi panas banget. Jadi makanya langsung aja kita garap biar tidak kelamaan cuy. Oke cuy, untuk jok pentol atau Yamaha Meso sudah terlepas dari pentol dan ini dia setelah dicakar sama kucing yang tidak bertanggung jawab. Gua nggak tahu nih kucing yang mana nih yang nyakarin jok gua. Cuman ya udah kita ganti padahal ini kulit jok belum nyampe setahun cuy. Kayak masih sayang banget gue ganti, cuman gue ngeliatnya dari isi dan untungnya dikirimin sama tukang jok amatir. Thank you banget. Jadi di sini kulit jok pentol motifnya jadi baru. Jadi langsung aja kita pasang biar nggak kelamaan. Dan juga gua mau kasih lihat ke kalian cara pemasangan nanti di sana dan harganya berapa sih untuk pasang kulit jok di Yamaha Soto Pentol. Let's go. Oke guys, gue sudah sampai di tempat kulit joknya, tempat servisnya. Kebetulan deket banget dari rumah gue, nggak sampai 200 meter ya.
Dan kalau ke tempatnya kemarin di servis jok motor itu lumayan jauh, sekitaran 2 kilo kurang. Nah, kebetulan gua kemarin lewat sini terus ada yang dekat rumah gua, langsung gua kesini aja, gua mampirin dan nanya-nanya untuk harganya berapa dan pemasangannya kira-kira berapa lama. Jadi kalian bisa lihat di sini joknya sudah dilepasin ya untuk kulit joknya. Nanti kita tanya-tanya ke masnya untuk harganya berapa sih untuk servis joknya. Dan di sini bisa nggak sih ganti busa jok dan kulit joknya, bisa motif apa aja seperti itu. Jadi kita lihat proses untuk pelepasan kulit jok yang sebenarnya. Oke guys, di sini nggak cuman servis jok atau ganti-ganti busa, tetapi ada perintilan kayak stiker, handle-handle modifikasi yang doyan-doyan nih, modif-modif nih, ada spion juga. Jadi nggak cuman kulit jok servis dan nggak cuman ganti busa, ada perlampuan juga kayak pentil-pentil zaman dulu. Oh ada cover cuy, ada cover knalpot nih di keluarga Honda seperti Beat, Vario dan keluarga-keluarga Vario ya. Banyak juga di sini untuk handle-handle dari spion dan lokasinya itu berada di pinggir jalan. Kalau kalian tahu anak POP di sini tuh deket Masjid At-Taubah. Yang lokasinya tuh di sana tuh ada bengkel namanya Bintang Terang. Di sana Masjid At-Taubah. Dan di sini jalan raya ya, pinggir persis jalan raya. Gak jauh dari rumah gua, kalau rumah gua ke sana. Dan di sini posisi bengkel servis joknya. Dan banyak banget motif-motif kulit joknya, dari yang kayak catur kayak punya gua, dan ada yang polosan juga. Dan langsung digarap sama masnya tuh. Karena nggak lama katanya, cepet banget untuk pengerjaannya. Banyak di sini kulit joknya, nggak kalah sama SJM di daerah Naim. Oke cuy, ini kulit jok yang lama sudah terlepas dan ini dia penampakan atau bentuk dari cakaran kucingnya. Sebenarnya sih nggak tembus ya, ada beberapa sih yang tembus, cuman ya udahlah kita ganti aja daripada terlihatnya kurang, karena kebetulan nanti kan kalau nggak salah abis lebaran juga gue ada kontes lagi, makanya kita preparein lagi dan gue akan lebih ngejaga sih kulit jok yang baru ini karena jangan sampai terulang kembali kalau kata Imun nih. Ya. Buka aja. Oke. Kata Masnya lebih baik dibuka kalau naruh motornya di luar. Kalau di dalam rumah atau di teras nggak apa-apa dipasang. Cuma kalau di halaman rumah mendingan dicopot aja seperti itu. Menghindari cakaran kucing seperti ini atau kadang tikus, kita nggak tahu juga ya kan. Kalian bisa lihat untuk kulit joknya sudah hampir selesai 80% dan nggak lama. Cuman kurang lebih nggak nyampe 10 menit lah ya pengerjaannya. Ini tadi gue pas nyampe langsung dicopotin di bagian straplessnya, gue kira bakal lama dan ternyata cepet banget. Ini udah mau selesai, tinggal dipotongin aja sisa-sisaan kulit joknya yang lebih nanti akan dipotongin dan mungkin akan gue kontenin lagi di rumah setelah selesai biar lebih enak lihatnya. Oke guys, untuk kulit joknya sudah selesai dan pengerjaannya tadi gue sudah bilang nggak nyampe 10 menitan dan langsung kelar ya. Dan gue kira tuh proses pelepasan dari straplessnya lumayan lama, tapi ternyata cepet banget. Jadi langsung pas gue nyampe langsung digarap dan dipotong bagian lebih-lebihan kulit joknya, dan pemasangannya itu sangat simpel banget kalau yang sudah biasa. Karena gue belum pernah nyoba masang kulit jok dan alatnya juga nggak ada. Dan tadi gue lihat proses pemasangannya juga pakai modelnya tuh kayak tembakan, cuman ada kompresornya, ada anginnya gitu. Dan di sini lokasinya itu pinggir jalan banget. Mungkin dari kalian kalau anak Bekasi Utara yang tahu wilayah Pondok Ungu Permai, ini lokasinya ada di dekat Masjid At-Taubah. Yang persis depannya itu ada rumah sakit klinik Prima. Dan ada patokannya tuh ada motor Mio J warna biru, dan lokasinya tuh strategis banget di pinggir jalan. Jadi buat kalian nih yang mau servis jok, ganti kulit jok atau ganti busa atau ganti rangkanya kayak seperti Fiber punya gua, bisa banget ke sini. Kalau di tempat sebelumnya, kalian bisa juga ke SJM di Nain. Kalau rumah kalian dekat sana, kalau rumah kalian dekat sini, bisa mampir ke sini. Untuk harganya berapa sih? Pemasangan kulit jok ini kurang lebih 30.000 aja untuk pemasangannya. Kalau untuk custom kulit jok seperti ini di sini, ini sekitaran 150.000-an aja, seperti itu. Sangat-sangat worth it ya harganya dengan kualitas yang lumayan dari merek-merek lokal. Jadi buat kalian nih yang mau banget pasang kulit jok, langsung aja kemari
Dan kita langsung pasang jok ini di Yamaha yang Soto Pentol. Let's go. Oke cuy, selesai juga untuk permasalahan gue di jok motor gue, yaitu Yamaha Soto Pentol. Dan tadi sudah gue ganti kulit joknya ke yang lebih terbaru. Kalau yang sebelumnya kita pakai kulit jok yang bahannya satu bahan, bukan dua bahan seperti yang sudah nempel di rangka jok. Dan di sini kenapa sih gue ganti kulit jok? Seperti biasa kan bisa lihat di sini problem gue adalah di cakarin kucing. Karena kemarin gue nggak sempat tutupin pakai sarung jok, makanya terjadilah pencakaran kucing yang begitu brutal banget menurut gue nih. Nyakarnya asal-asalan ya, di mana-mana, ada di bagian belakang, di depan pun ada, dan jadinya bocor. Kalau gue lagi duduk di motor, kondisi jok gue basah, makanya kalau pas gue duduk nih, karena gue basah ya karena yang tadi gue bilang dicakarin kucing. Dan di sini kan bisa lihat sudah gue refresh untuk kulit joknya jadi lebih mewah, lebih elegan, dan gue suka sih dengan jahitan detailnya. Walaupun ada sedikit beberapa dent atau sedikit cacat ya, tapi nggak apa-apa karena harganya sangat-sangat reliable banget. Dan nanti akan gue kasih linknya untuk pembelian harganya di mana dan lokasi pembeliannya di mana dan di toko mana sih yang gue beli. Nanti akan gue kasih deskripsi untuk harganya berapa. Dan di sini gue pakai motif yang bahannya yaitu yang catur atau kotak-kotak ya. Karena nanti ada sedikit gebrakan untuk di pentol atau miosol. Gak cuman kulit jok aja yang ada motif caturnya, cuman di beberapa part item di pentol bakal ada catur juga seperti itu. Jadi di sini untuk detailnya nggak terlalu banyak ya. Dan menurut gue simple banget, ada logo MBTech-nya walaupun bahannya bukan MBTech tapi SBTech dan juga JA. Dan gue tetap pakai rangka yang lama, nggak ganti yang baru karena masih bagus ya, walaupun terkadang engsel joknya nggak rapet. Cuman nanti akan gue kali juga biar lebih rapet dan lebih rapih lagi seperti itu. Nanti akan gue kasih lihat detail pemasangannya mungkin pakai selang waktu ya, karena biar lebih panjang lagi waktunya, biar kalian juga menikmati konten-konten YouTube gue. Dan kemungkinan nanti kita akan konten lagi, cuman setelah kulit jok terpasang aja ya. Dan di sini pemasangannya itu cukup simple dan nggak lama. Kurang lebih nggak nyampe 10 menit untuk pemasangan dan pelepasan dari kulit jok yang lama. Akhirnya melepas kulit jok lama itu lama, pas nyabutin straplessnya ternyata cepet banget. Gak nyampe 5 menit gue liat udah kecopot. Gue ngomong sama masnya, langsung dikerjain, belum gue kontenin sedikit pun, tiba-tiba udah keangkat semua ini. Untuk straplessnya ya udah langsung gue kontenin buru-buru biar dapet klip videonya seperti itu. Dan pas setelah dicopot kulit jok yang lama, langsung diposisikan kulit jok yang baru di rangka si pentol ini atau rangka joknya. Dan kemarin ada sedikit pemaprasannya, walaupun nggak banyak karena jujur pas gue lihat seperti begini nih atau dari mata gue begini, di bagian single seatnya tidak simetris, makanya sekarang sudah lebih simetris lagi. Dan harganya di sini harga sangat-sangat murah banget, cuman 30.000 aja untuk pemasangannya. Kalau kalian mau custom kulit jok itu kurang lebih harga 150 ribuan untuk dua bahan. Kalau satu bahan mungkin di bawah 150 ribu ya, karena kemarin gue nggak nanya secara detail, jadi makanya langsung gue tanya untuk dua bahan berapa sih mas harganya. Kalau dua bahan kita harga 150 ribu aja mas, kata dia gitu. Makanya mungkin kalau satu bahan dijahit seperti ini mungkin lebih murah lagi. Jadi langsung aja kita pasang kulit joknya biar tidak menunggu lama dan sambil nunggu ngabuburit ya. Sekarang gue buka, let's go. Oke, sebelum gue pasang, jadi di sini gue mau kasih lihat detail jahitan atau motif dari kulit jok yang sudah gue pasang. Di sini kulit jok atau benangnya gue pakai warna yang hitam. Kalau putih sudah gue bilang dari video sebelumnya pasti akan cepat kusam dan dekil, dan gue kurang suka ya kalau warna putih, pasti cepat banget dekilnya. Dan sini cukup rapi detailnya, walaupun ada sedikit ya ada kurang-kurangnya ya. Kayak di sini nih benangnya narik, cuman oke nggak apa-apa, nggak bakal rusak juga karena jarang gue dudukin ya. Kalau jok dan motor juga jarang gue pakai. Dan ini dia detailnya untuk motifnya catur atau kotak-kotak, dan bahan di utamanya di sini sama kayak sebelumnya. Dan ini dia detail dari sampingnya. Dan ada logo MBTech ya, padahal kulit joknya mereknya SBTech bukan MBTech tuh. Cuma nggak apa-apa. Jadi di sini kalian bisa lihat tuh untuk secara look ya. Nah, kemarin di sini agak sedikit jomplang nih di bagian single seatnya. Agak di sini naik banget. Cuma sekarang udah nggak terlalu, udah agak lebih simetris ya. Walaupun ya masih sedikit ada kurang simetris juga.
cuman nggak apa-apa karena nggak terlalu kelihatan juga, dan didudukin masih empuk banget di sini ya, masih enak tuh, masih nggak pegel, pinggang lu nggak sempet sakit, pantat juga nggak bakal kram juga. Untuk detail seperti ini kulit joknya. Di sini gue suka banget sih ya, nggak ada sama sekali kerutan yang di sekeliling kulit jok ini. Jadi langsung aja kita pasang, dan ini dia detail belakangnya ya tuh. Untuk straplessnya lumayan rapi, walaupun sekarang eranya ada beberapa teman-teman yang pakai lapisan lagi biar straplessnya nggak kelihatan, biar lebih rapi. Cuman gue lebih ya udahlah seadanya aja karena nggak kelihatan ya di balik jok, jadi nggak apa-apa telanjang begini atau terbuka untuk straplessnya. Oke, langsung kita pasang biar tidak menunggu lama dan sekalian kita tunggu buka puasa. Let's go! Oke cuy, karena pemasangannya cukup gampang, mungkin di video selang waktu tadi lumayan cepat, jadi sangat gampang ya pemasangan joknya si pentol ini, karena cuman pasang baut atau murnya aja, jadi nggak sesulit itu pemasangan kulit joknya. Dan ini dia tampilan atau look setelah dipasang. Cakep banget ya dari sebelumnya. Lebih terlihat simple walaupun ada sedikit perubahan dari kulit joknya, yang dimana gue pakai dua bahan, pakai catur atau kotak-kotak dari tukang jok amatir. Thank you banget nih, karena untuk saat ini di 2025 lagi rame banget nih kulit jok yang ada motif kotak-kotaknya. Makanya di sini gue mengikuti tren untuk anak-anak motor di zaman sekarang. Makanya gue suka banget setelah ngelihat hasil terpasangnya ini, jujur enak, rapi, dan jahitannya juga nggak ada yang cacat ya, walaupun di depan ada di sini sedikit, cuman nggak apa-apa. Mungkin detailnya seperti ini dulu aja karena gue nggak bisa ngeluarin pentol atau rangkanya karena mesinnya di sini dia mesinnya belum selesai, karena ada beberapa part yang belum nyampe. Makanya nanti akan gue update lagi di story G ya. Kalau untuk turun mesinnya nggak gue update karena ini nge-refresh, bukan trouble, bukan apa-apa. Jadi makanya yang di refresh itu cuma bagian head, gue cuma ganti sim-siman sama ngerapin noken as, karena jujur motor gue sangat-sangat terlalu ekstrim ya untuk kompresi yang di atas 12.9. Ini sangat-sangat gila menurut gue, makanya gue turunin lagi untuk kompresinya, dan kemungkinan CDI juga gue ganti pakai yang standar karena pengen gue for sale nih. Jadi buat kalian nih yang mau bayarin CDI Power Max gue BRT, bisa langsung japri gue di Instagram atau WhatsApp. Jadi untuk konten kulit joknya mungkin seperti ini dulu aja, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, karena sebentar lagi udah H-10, kita sudah mau menuju bulan Ramadan. Jadi thank you banget ya selalu support channel YouTube gue. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next time video. Goodbye.